kelompok pemuda tidak mempunyai literasi digital yang cukup, maka berpotensi untuk terpapar oleh gerakan-gerakan media sosial yang macam itu. Literasi digital gimana maksudnya Mas Agus, Bung Agus ini? Kok menarik istilah literasi digital ini? Lagi dalam podcast keliling Bawaslu Jatim. Kali ini spesial edisi kemerdekaan bulan Agustus dan kita hadirkan salah seorang anak muda yang progresif. Dia menjadi pimpinan redaksi salah satu media di Jawa Timur. Selamat datang untuk Mas Agus Soleh. Selamat datang Mas di podcast Bawaslu Jatim. Siap, Mas. Sehat Mas Agus? Alhamdulillah sehat ini, walaupun kondisi masih pandemi, Mas. Mas Agus dan bulan Agustus, chemistry-nya bagus banget ya. Gimana nih Mas, media nih selama pandemi nih, kerjanya nih lebih berat atau gimana nih? Oh ya, untuk media saya kira tidak terlalu terdampak, Mas Aceh. Dan secara fungsi media di tengah pandemi hari ini bagi saya sangat efektif untuk menyampaikan narasi-narasi segar dan informasi-informasi untuk masyarakat, begitu kan? Karena tanpa dipungkiri banyak sekali pembaca di masa COVID ini, terutama di bantuan dan lain sebagainya, Mas Aceh. Ini pengunjungnya hari ini cukup besar, Mas Aceh. Gitu. Saya ini Mas Agus, kalau kita refleks sebentar ya tentang kemerdekaan ya, edisi kemerdekaan ini. Ada satu peran yang mungkin tidak banyak yang mempublish nih Mas Agus nih, tentang sosok atau pahlawan atau yang menyiarkan berita proklamasi. Ini kan kalau tidak ada pers, tidak ada media kan tidak mungkin menjadi menyeluruh ya, menjadi suatu gairah yang besar. Menjadi, kalau dulu kan tidak ada WhatsApp, tidak ada Instagram, tidak ada Facebook. Gimana nih Mas Agus menyikapinya kalau kita refleksikan ulang nih media dalam konteks kemerdekaan kita nih dulu ketika proklamasi dibacakan itu? Itu bagi saya itu merupakan perkembangan, Mas ya, perkembangan media. Sebelum radio mungkin informasi itu, alat informasi untuk menyampaikan kepada khalayak, kepada publik itu, kalau dulu kan pakai kentongan, Mas, informasi. Informasi kebakaran, informasi terjadi pencurian dan lain sebagainya, gempa bumi dan lain sebagainya, itu informasinya pakai alat itu, gitu kan. Namun perkembangannya informasi media sudah beralih, begitu kan. Di proklamasi sudah ada radio, Mas ya. Walaupun radionya cukup sentral, begitu kan, punya pemerintah, begitu. Dan hari ini sudah mulai media sosial, audiovisual dan lain sebagainya sudah bisa kita nikmati, begitu. Mas Agus sekarang kita agak acak aja ya pertanyaannya ya. Mas Agus sekarang jadi pimpret di beritabaru.co. Wah, ini kan salah satu media anak muda nih kan. Media yang yang dilakukan atau banyak aktornya dari anak-anak muda. Kalau kita melihat situasi sekarang nih Mas, kita flashback ke depan ya, ke situasi sekarang nih yang dialami Mas Agus apa nih kalau media nih, tantangan paling besarnya nih kalau media nih? Bagi saya tantangan anak muda hari ini bicara tentang media yang saya rasakan ini karena mungkin kecenderungan milenial, Mas Aci ya. Sulit untuk konsisten, begitu kan. Sulit untuk konsisten itu yang menjadi tantangan bagi saya. Namun
tidak menutup kemungkinan bahwasanya pemuda khususnya di media tetap mempunyai spirit untuk menyampaikan gagasan, menyampaikan narasi-narasi segar kepada publik. Saya kira itu butuh komitmen dan butuh konsisten berjuang di media, Mas Aci. Susah ya, susah sekali ya ngelola media itu, Mas Agus, dalam konteks hari ini nih. Ya, bagi saya apa istilahnya ya, susah-susah enggak sih gitu kan. Apa susah apabila kita tidak mempunyai komitmen secara tim, ini akan cukup susah. Tapi kalau secara prinsip dan secara ideologi dan cita-cita media itu bagi saya sudah jelas, nggak ada permasalahan. Mungkin permasalahan di komitmen aja itu, Mas Aci. Tapi kan yang dihadapi juga korporasi-korporasi gitu kan ya, korporasi media dan lain semacamnya gitu, Mas Agus ya. Oh iya. Kalau melihat yang mainstream sekarang ini kan banyak sekali korporasi media yang dikuasai oleh, kalau nggak ya pengusaha, dia juga politisi. Itu gimana tuh Mas Agus tuh melihatnya tuh? Ini beritabaru.co ini kan murni anak muda nih kalau nggak salah ya. Ya, anak-anak muda yang mempunyai komitmen untuk meluruskan distorsi informasi, Mas. Asik. Iya, begini, karena bicara hari ini korporasi dan lain sebagainya, bagi saya tidak ada masalah bagi saya, Mas Haji. Semua itu harus ditandingkan. Ide-ide anak muda, karya-karya kreativitas anak muda harus ditandingkan dengan korporasi-korporasi besar. Saya kira tidak ada bedanya, Mas Haji. Dan anak muda saya kira bisa untuk katakanlah melawan media mainstream dan korporasi itu. Pada prinsipnya sama, begitu kan? Anak muda bisa dan mampu untuk melawan itu. Begitu. Tadi aku tertarik nih tagline-nya meluluskan distorsi informasi. Berarti kan banyak sekali juga hari ini kan informasi-informasi yang sebenarnya bisa jadi bengkok ya Mas Agus. Dan ini gimana nih? Ini sebarannya kalau nggak salah ya di media sosial juga banyak informasi kayak framing, kayak buzzer juga gitu-gitu tuh Mas Agus ya. Mas Bagus melihatnya gimana nih kalau fenomena buzzer terus framing dari tokoh atau lawan-lawan politik tertentu kan kejernihan informasi jadi ini kan Mas Bagus. Kami sangat mendukung kemarin ya gerakan-gerakan yang terjadi di Indonesia hampir di seluruh daerah. Seperti tolak undang-undang Omnibus Law itu saya kira masif, Mas Aci. Tapi secara campaign, secara kampanye media sosial maupun di media online itu kurang signifikan. Apa yang terjadi di peristiwa tersebut justru buzzer itu, Mas Aci, yang sangat luar biasa menyampaikan bahwa undang-undang tersebut adalah undang-undang yang paling dibutuhkan oleh masyarakat dan dibutuhkan oleh kaum buruh dan lain sebagainya begitu. Lah, bagi saya di situ dan berapa hasil riset bicara tentang media sosial, menangnya dalam tanda kutip yaitu adalah sekelompok elit melakukan arogansi terhadap konstitusi kita lewat undang-undang itu ya kampanye mereka lewat media sosial begitu, seperti infografis begitu, desain-desain menarik ya, di Instagram, di Twitter, di Facebook begitu. Lah sehingga ini penting yang disebut dengan narasi tanding begitu. Karena apabila kita mau jujur Mas Aci, kalau itu dianggap, kalau kita mau mengingkari atau tidak mau berdialektika, justru apa yang disampaikan oleh buzzer dengan desain infografis yang menarik begitu, itu dianggap suatu kebenaran begitu. Ini
Ini kan masalah begitu kan. Jadi ruang publik kita tidak sehat dan lain sebagainya begitu. Oh, kok serius terus Mas Agus nih, iya, Bung Agus. Karena ini refleksi Hari Kemerdekaan. Pemuda harus ambil apa istilahnya, ambil peran dalam Iya ya, harus Bung Agus. Sudah gondrong ya sekarang ya. Ya, ini sudah mulai gondrong lagi, berarti tidak sedang baik-baik saja. Kalau begini Bung Agus, banyak sekali misalkan informasi kalau konteks sekarang kan pandemi ya. Konteks sekarang juga kita belum bisa keluar sepenuhnya dari pandemi. Seberapa besar sih pengaruh berita bohong itu terhadap pandemi itu sendiri, bertahannya pandemi dalam konteks hari ini gitu, menurut Mas Bung Agus nih? Ini sangat berbahaya Mas Aci ya, karena bagi saya dalam konteks pandemi ini, update terkini dan laporan dari kawan-kawan jaringan, diduga ada penyembunyian data COVID-19 begitu. Ini sangat berbahaya untuk upaya menekan laju pandemi ini, penyebarannya seperti apa. Apabila ini ada penyembunyian dari pemerintah, gitu kan? Ini justru tidak akan selesai. Ini menurut saya penting untuk kita suarakan kepada ruang publik bahwasanya ini loh, gitu kan? Ada ketidaksinkronan data antara pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat, begitu. Ya bagi saya media dalam konteks ini harus berani jujur kalau memang serius berbicara tentang penanggulangan ya, menekan penyebaran COVID-19. Jadi harus jujur ya media ya. Jangan sampai kemudian juga ikut arus dalam tanda petik menyembunyikan suatu kebenaran yang mestinya disampaikan kepada publik. Begitu Bung Agus ya. Betul, Mas Aci, karena media kan menjadi bagian dari pilar demokrasi begitu. Dan, jelas bos, pilar demokrasi sudah masuk ini. Begitu kan, dan media bagi saya juga bisa menjadi acuan kebijakan, begitu. Agar pemerintah tidak hanya mengklaim benarnya sendiri begitu, tetapi harus menerima suara kritikan dari masyarakat atau kelompok-kelompok gerakan masyarakat sipil begitu Mas Adi. Tadi disebut media katanya sebagai kekuatan demokrasi. Gimana nih kalau melihat demokrasi nih dari perspektif media nih, Mas Agus nih? Bung Agus. Oh ya. Kalau melihat demokrasi dalam perspektif Anda sebagai praktisi atau sebagai pimret salah satu media yang itu dihuni oleh banyak anak muda nih. Oke, bagi saya berbicara demokrasi di media tetap Mas Haji harus berdiri di atas fakta begitu kan. Dengan hasil investigasi di bawah. Dan bagiku ketika itu adalah real, itu tidak ada masalah, nggak ada problem ya. Karena ini adalah bagian dari kebebasan berekspresi yang yang semangatnya yaitu adalah semangat reformasi dulu, bicara tentang kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan lain sebagainya. Ke depan kalau kita melihat trennya ke depan ini anak muda akan lebih senang ke ke media-media yang harus kayak beritabaru.co, detik.com dan lain semacamnya, atau kemudian beralih ke ini Mas Bung Agus, ke murni media sosial. Media sosial ini kan tidak semuanya terverifikasi kebenarannya toh. Iya. Ini trennya gimana nih trennya sekarang nih kalau kita melihat nih kalau anak muda nih?
Kalau anak muda sih hari ini lebih kepada media sosial, Mas Aci. Tapi tidak mayoritas saya pukul rata semua suka media sosial. Namun ada beberapa kelompok-kelompok pemuda yang masih tetap ya sebelum tidur atau bangun tidur tetap membaca update berita terkini begitu. Berita terkini dari media Bung Agus ya. Ya media-media yang lain itu bagi saya tidak salah begitu kan. Iya itu Mas Aci, tapi tren media sosial hari ini memang cukup signifikan. Juga buzzer-buzzer juga memakai media sosial, namun tidak terverifikasi begitu. Tapi kan orang bilang kalau kebenaran itu tergantung pada di pengulangan juga kan. Suatu kebohongan yang diulang secara terus-menerus bisa jadi kebenaran juga kan. Begitu Mas Bung Agus. Nah itu pentingnya pemuda harus hadir di tengah gelombang kekacauan itu, Mas Aci, begitu kan. Karena media sosial banjir begitu kan. Entah ini apa secara logika dan lain sebagainya sudah tidak masuk, tetapi apabila kelompok pemuda tidak mempunyai literasi digital yang cukup, maka berpotensi untuk terpapar oleh gerakan-gerakan media sosial yang macam itu. Literasi digital gimana maksudnya Mas Agus, Bung Agus ini? Kok menarik istilah literasi digital ini? Bung Agus melihatnya gimana? Ya, hari ini kan banyak sekali ya media sosial dibanjiri oleh isu soal COVID dan lain sebagainya, namun belum terverifikasi secara data dan lain sebagainya, begitu kan? Ya, kalau kita tidak mempunyai kemampuan analisa yang kritis, katakanlah berbicara tentang bahasa dan lain sebagainya, maka kita akan gampang terprovokasi dan gampang terpapar informasi hoax, Mas Aci. Karena kalau kita mempunyai literasi yang cukup, berbicara tentang literasi digital dan lain sebagainya, maka sangat tidak mungkin terdampak oleh bahasa masa media sosial, begitu kan? Karena ada istilah politik bahasa di situ, Mas Adi. Ini secara bahasa pun kita sudah bisa mendeteksi itu informasi hoax atau tidak. Iya. Kalau kemudian sebelum terakhir nih Mas Agus nih, sebelum terakhir. Ya. Kalau menurut media nih apa yang harus diisi dalam konteks kemerdekaan sekarang yang bisa direfleksikan nih? Ya, kalau ya berbicara tentang soal kebangsaan begitu ya harus diisi di ruang-ruang media, Mas Aci. Dan semangat-semangat kemerdekaan dan lain sebagainya itu juga menjadi penting untuk mengisi ruang-ruang publik kita. Namun di sisi lain berbicara tentang kedaulatan itu juga sebagai refleksi itu juga menjadi penting ya di bangsa ini. 76 tahun begitu kan sudah berkibar bendera merah putih gitu kan, tetapi masih banyak koreksi dan evaluasi yang juga penting diinternalisasi dalam birokrasi maupun pemerintahan di Republik ini. Begitu Mas Haji. Yang terakhir pesannya nih apa nih? Kita terakhir aja nih, nggak usah banyak-banyak Bung, karena kalau terlalu banyak nanti kayak pidato kenegaraan Bung. Oh siap, seperti apa pesannya nih untuk anak muda untuk kemerdekaan kita nih yang 76 nih?
Saya masih mengamini bahwa pemuda hari ini masih mempunyai kecintaan terhadap tanah air ya, masih mempunyai kecintaan terhadap tanah air dan bangsa, berbicara tentang keindonesiaan, Mas Haji. Namun akhir-akhir ini kita lihat bahwasanya ruang-ruang demokrasi hari ini cukup terancam pada kawan-kawan pemuda untuk melakukan konsolidasi ulang demokrasi agar kebebasan demokrasi dan kedaulatan rakyat betul-betul betul-betul dibubarkan, yang namanya penghisapan, yang namanya penjajahan dan lain sebagainya. Itu menjadi penting, Mas Aci, bahwasanya kita harus betul-betul refleksi berbicara tentang demokrasi yang semakin rapuh dan lumpuh, begitu dari saya. Ya, makasih banyak atas waktunya Bung Agus. Banyak sekali informasi yang ke perspektif yang tadi disampaikan, yang masuk dalam pikiran juga saya ini tentang literasi digital, tentang perlunya kita mengisi kemerdekaan, Bung Agus. Terus bagaimana kita juga menguatkan demokrasi yang mulai dianggap rapuh dan lumpuh. Puitis ya bahasanya ya. Ya, begitulah. Itu aja mungkin sahabat Bawaslu dimanapun berada. Semoga diskusi kali ini kita lanjutkan dalam pertemuan darat, karena mestinya kita juga, karena masih PPKM, mestinya kita bisa podcast secara langsung tatap muka dengan Bung Agus biar lebih enak. Ini juga saya di rumah aja karena masih PPKM sekarang, syutingnya Mas Bagus. Sama, kita di warung kopi aja. Itu aja barangkali Bung Agus, terima kasih atas waktunya, semoga bisa bertemu di darat. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.